bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas kabeh. Pertama, minta maaf dulu karena 2 minggu yang lalu itu diundang, tidak bisa hadir waktu di depan gerhadi. Kebetulan anak lagi sakit sehingga absen, dan diundang malam ini wajib hadir. Kebetulan saya ini adalah pengacara Pak yang belum tahu. Jangan dilihat fisiknya yang masih kayak ABG, tapi ini pengacara temenan. Temenan asli, bukan bodrek, bukan ngaku-ngaku pengacara. Dan saya sudah tidak jejaka lagi. Nek sing pengen ngepek mantu, ojo. Ono bojoku soalnya. Lo nek apa itu? Tebak senyum kok dicurigai. Tadi yang disampaikan oleh Mas Taufik itu kemarin dijawab apa sih ya kemarin ada kasus di halaman pertama Metropolis itu seorang laki-laki Chinese dia gendong bayi yang sudah meninggal. Itu adalah dugaan malpraktek. Kalau yang baca bagus, kalau yang belum saya jelaskan. Kebetulan yang menangani kasus itu adalah saya sendiri. Saya dan Pak Imam ini satu kantor. Kantor saya itu tidak jauh jalan kaki di sini, Genteng sini. Sampingnya Hotel Wetan. Kita sudah beberapa kali nangani kasus malpraktek. Kalau jenengan semua masih ingat, setengah tahun yang lalu ada anak kecil usia 3 tahun mengalami kebutaan, tuli, lumpuh, gak bisa ngomong, bisu. Jadi udah gak bisa apa-apa dia. Namanya Ahmad Fatih Asifah. Terus tidak lama kemudian kita juga menangani kasus ada seorang ibu muda usia kandungan 4 bulan. Janinnya ini usia 4 bulan meninggal di dalam, maka itu harus cepat dikeluarkan kalau tidak infeksi. Dibawa ke salah satu rumah sakit di Surabaya, katanya sudah dikuretase atau dikiret bahasa umumnya. Nyatanya setelah 4 hari bayi di dalam perut ini keluar lagi ya. Jadi yang pertama itu dibujuki sama dokter. Jadi keluar kayak binatang itu ditarik, dilempar sama ibu muda. Terus tidak lama kemudian kita juga menangani kasus, kalau ibu ingat di media rame, ibu dan bayinya meninggal di dalam kandungan di rumah sakit di Ketambasari sini. Jadi kita ini sudah beberapa kali menangani kasus, bukan mengusir rumah sakit yang kita lakukan, bukan bermusuhan dengan dokter, tetapi begini, saya ingin menjelaskan, di dalam tindakan medis atau dokter itu nolong lah bahasa kasarannya itu ada risiko medis dalam undang-undang, ada kelalaian medis. Nah, tidak semua tindakannya dokter itu adalah malpraktek. Contoh begini, kalau sampai punya bapak atau ibu usianya sudah tua, 70 tahun misalkan, tahu-tahu dia mengalami patah kaki. Nah, ketika itu mau diamputasi karena dipotong misalkan, dokter itu akan menjelaskan karena ini usianya sudah tua, ada kemungkinan resiko yang diambil pada saat tindakan dokter ini dilakukan. Karena fisiknya lemah, bisa jadi tidak mampu, tidak kuat, akhirnya dia bisa meninggal. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka ini bukan malpraktek, tapi itu adalah resiko medis. Jadi setiap tindakannya dokter itu ada resiko nih. Sampean kalau flu minum Neosep, kalau nggak percaya coba periksa 2 tablet itu langsung minum, pasti setelah itu ngantuk. Itu namanya resiko medis. Jadi setiap obat itu ada dimasuki namanya
obat tidur supaya obat yang kita minum itu lebih mudah diresapi untuk maka itu disebut resiko medis. Minum obat, makanya tidak habis minum obat itu tidak boleh mengendarai kendaraan karena itu berbahaya karena ada obat itu. Yang terakhir kemarin di Jawa Pos, menurut saya dari pengamatan saya sebagai orang awam bahwa itu bukan resiko medis. Jadi begini, ibu muda masih usia 30 tahun, setengah 3 malam itu ketubannya pecah. Ketuban pecah, setengah 4 dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Darmo Satelit. Dia minta dilakukan sesar, karena pada umumnya hampir semua dokter mengatakan pada pecah itu berbahaya, harus cepat-cepat dilakukan tindakan operasi sesar. Kalau tidak akan terjadi infeksi, bahaya buat janin, juga bahaya buat ibunya. Nah, setelah 4 nyampe itu sudah minta, rumah sakit telepon dokternya, karena ini orang kaya kan pakai dokter kita milih. Dokternya ditelepon ternyata nggak di Surabaya, ada di Jakarta, sehingga tidak bisa langsung pulang. Dokternya bilang, besok jam 3 sore saya bisa nyampe Surabaya, kita lakukan operasi sesar. Aku lah yang namanya pasien ini gimana kok dokter nggak ada? Dia minta dokter mengganti, tapi oleh rumah sakit diyakinkan tidak ada masalah. Jadi hampir 12 jam penungguan. Nah, lambat laun jam 7, jam 8, posisi ibu ini semakin tidak bagus. Matanya yang mestinya kayak Mas Taufik ini jadi hitam, kulit bengkak-bengkak segala macam. Sampai setengah 1 semakin kritis, kayak sudah gak berdaya dia. Setengah 2 baru diambilkan dokter pengganti. Akhirnya dilakukan operasi sesar, bayinya keluar, tapi hari-harinya itu lepas ketika sudah di dalam kandungan. Akhirnya terjadi infeksi. Bayi ini tidak sampai 24 jam meninggal dunia. Nah, ketika sudah meninggal, mangkel, dia merasa diperlakukan tidak adil oleh rumah sakit. Dia menuduh rumah sakit ada tindakan malpraktek. Akhirnya kita perjuangkan. Dan saya sudah tanya kepada dokter-dokter ahli kandungan, itu memang berbahaya. Kebetulan istri saya kapan lalu itu juga ketubannya pecah di rumah sakit Al-Ihsan. Nyampe rumah sakit, dokter sudah menjustifikasi, mengatakan ini harus operasi sesar, tidak boleh ditunda-tunda lagi, berbahaya kan? Nah, mestinya kasus ini kalau jam 8 pagi, jam 7 itu sudah dilakukan operasi sesar, kemungkinan bayi ini akan selamat, tidak mengalami infeksi. Nah, terjadi perdebatan sekarang lagi perang dengan rumah sakit. Rumah sakit itu begini, selalu ketika kita tanya ada kasus-kasus, dia akan mengatakan, oh tidak ada malpraktek, tidak ada tindakan dokter itu yang salah, semua sudah sesuai prosedur. Rumah sakit dan dokter itu selalu ingin diperlakukan bahwa dia itu seperti malaikat yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini bagi kita yang salah. Dokter itu juga manusia, ustadz itu manusia, pengacara itu manusia, sopir dapri, kondektor dapri itu juga manusia, seniman itu juga manusia. Artinya siapapun ketika itu disebut manusia, dia punya sifat lalai, dia punya sifat malas di situ, dia punya sifat meremehkan. Nah, tindakan-tindakan itu ketika terjadi maka bisa jadi praktek. Nah, ini kita perjuangkan sekarang. Dan kemarin setelah kasus ini dibuat di Jawa Pos, juga saya dapat telepon lagi. Seorang ibu pasiennya meninggal di RKZ. Ketika sudah meninggal, itu 3 hari tidak dilakukan operasi. Baru 3 hari dilakukan, sehingga pindah ke dokter, marah-marah dokternya, ini sudah harus. Kalau enggak ibunya bisa mati kan gitu. Karena infeksi penyakit tangannya ini sudah bengkak semua kan gitu. Ketika bayi sudah 3 hari mati baru dikeluarkan, kulitnya itu sudah mengelupas bayi ini ya. Jadi keluhan-keluhan malpraktek itu banyak terjadi di masyarakat. Cuman selama ini keadaan ini yang menurut saya tidak boleh.
Jadi siapapun yang mendapatkan perlakuan tidak adil, ya harus kita protes. Protes itu bukan mencari-cari kesalahan, protes hanya tujuannya mencari keadilan. Target utamanya begini, supaya ke depan itu tidak terjadi lagi. Sebab kenapa? Pada saat kita mengadvokasi kasus dugaan malpraktek, harapan kita itu semua rumah sakit itu kerjanya lebih baik. Dokter Sutomo supaya lebih baik, Kaset lebih baik, Dokter Suwandi lebih baik. Tapi dugaan malpraktek itu selalu terjadi. Salah satu tindakan yang tidak bagus itu pernah dialami oleh Taufik sendiri. Ini pernah dipukuli oleh satpam, oleh ibu-ibu pegawai di ini, di jangan customer service, bayang no. Uang sing menteri ini sih dipukuli gitu. Apalagi sampai ada anak ibu, ya bapak ini Ramadan. Nah gitu. Jadi dia sering masuk TV, sering masuk koran, itu sih diantemi. Apalagi orang-orang kecil yang dia tidak berdaya dari segi keuangan, tidak mampu protes, secara intelektual juga lemah, ya gak bisa apa-apa. Ketika diperlakukan, ya wis diem. Pada saat saya dialog di SBO TV, ada kisah ibu cerita ke saya, Mas, saya ini pernah sudah gak kuat mau melahirkan, disuruh nahan sama suster, tahan, dokternya masih dalam perjalanan itu. Oh sudah sakitnya minta ampun, saya nggak pakai terjun, keluar. Setelah keluar tidak sekitar 5 menit baru dok. Jadi saya tuh tidak terima. Lahir itu bukan karena dokter itu, tapi karena saya sendiri. Loh ini gimana? Terus saya tanya, oh sampai disuruh bayar? Ya iya bayar. Ya mestinya jangan mau. Oh sampai lahir-lahir dewi kok disuruh bayar? Ini fakta yang sering kejadian di masyarakat kita, terutama dialami oleh kelas menengah ke bawah. Harapannya setelah ada dialog ini ada pemahaman baru bahwa dokter itu juga manusia, dokter itu bukan malaikat, jadi bukan tidak bisa disentuh. Kami mengadvokasi, membela kasus malpraktek sekitar ada 5 yang tadi tak ceritakan, semua selesai. Meskipun mereka tidak mengaku salah, tapi paling tidak ada pertanggungjawaban ganti rugi. Sederhananya kan begini, kalau tidak salah ngapain keluar duit kan gitu. 1 bulan yang lalu ada ibu habis melahirkan di rumah sakit Islam Wonosobo itu, dia melakukan steril. Ternyata ketika operasi steril itu usus halusnya itu kena sobek. Jadi dia 3 hari itu tidak bisa eno. Kenapa? Karena ususnya terbuka, jadi nggak bisa lewat belakang sini. Taiknya itu semua ada di perut. Sudah barusan melahirkan, 3 hari itu kembali perutnya itu kayak orang hamil 9 bulan. Isinya bukan bayi tapi eko. Sehingga dia terinfeksi, kemana-mana menjalan. Akhirnya dibawa ke Kaset. 1 bulan dengan berbagai macam upaya, tetap tidak bisa. Habis 710 juta, bayangin. Bukan duit kecil, 710 juta. Tidak kuat pulang, 1 hari pulang meninggal. Dan bagi saya ini sesuatu yang ironis, tindakan dokter yang cenderung ceroboh kan itu, yang dampaknya nyawa itu taruhannya. Ini pengantarnya Mas, kalau ada mau dialog monggo. Ada yang mungkin mau tanya?